Beralih ke informasi lain, Saudara, pasca reka ulang kasus penembakan 6 anggota Front Pembela Islam atau FPI oleh polisi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tetap melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan alat bukti yang ditemukan di tempat-tempat kejadian. Polisi membuka ruang kepada fakta baru meski reka ulang telah dilakukan pada hari Senin dini hari dan juga pemeriksaan telah dijadikan rangkaian fakta hukum. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia punya serangkaian pekerjaan memeriksa kembali temuannya di lapangan dalam kasus penembakan 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) oleh polisi. Memeriksa kamera pemantau yang telah diberi akses oleh Jasa Marga untuk memastikan rangkaian kejadian penembakan terjadi. Jadi ada beberapa yang sudah kami olah TKP-nya, kami sesuaikan dengan informasi dari teman-teman Jasa Marga. Ada yang sesuai, terus ada yang memang perlu pendalaman dan kami tadi dikasih komitmen sama Pak Dirut untuk melihat langsung dan semua untuk tahu sebenarnya rangkaian peristiwa ini puzzle-nya kayak apa. Nah, Pak Dirut tadi memberikan puzzle-puzzle yang lain. Dalam pemeriksaan di Komnas HAM, Jasa Marga telah memberi akses melihat kamera pemantau di sepanjang kejadian di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Meski ada kamera pemantau yang tak berfungsi normal. Memang kebetulan terganggu itu bukan CCTV-nya, CCTV tetap berfungsi, tapi pengiriman datanya itu terganggu, itu hanya 23 CCTV dari kilometer 49 sampai 72. Itu hanya yang dilacur, kalau di gerbang, di lain-lainnya, dan sebelumnya itu semua ada, jadi hanya sekitar 23. Jangan salah, di sepanjang jalur itu kan ada lacur, ada gerbang-gerbang. Hanya yang di lacurnya saja, tapi yang di gerbang-gerbangnya ada semua. Kamera pemantau dianggap jadi barang penting untuk melihat kronologis kejadian saat iring-iringan mobil Rizik Syihab hingga awal mula kejadian penembakan. Selain memeriksa kamera pemantau, sejumlah saksi termasuk mengonfirmasi hasil otopsi jenazah 6 anggota FPI kembali dilakukan. Sejumlah temuan Komnas HAM menurut Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM, Khairul Anam, didapatkan segera setelah kejadian pada Senin dini hari 7 Desember lalu. Soal temuan Komnas HAM, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan terbuka untuk fakta-fakta lain yang ditemukan lembaga selain polisi. Meski polisi sudah melakukan reka ulang kejadian pada Senin 14 Desember lalu. Rekonstruksi yang dilakukan belum merupakan hasil final. Apabila ada temuan-temuan baru terkait dengan tambahan-tambahan keterangan, informasi, saksi maupun bukti-bukti yang lain, tentunya tidak menutup kemungkinan bisa dilanjutkan dengan proses rekonstruksi lanjutan. Kami selalu berusaha untuk profesional, transparan, dan objektif dengan selalu melibatkan rekan-rekan media, rekan-rekan dari pengawas eksternal. Dalam hal ini kami mengundang Komnas HAM, Amnesty International, dari Kontras, Imparsial, dan juga Kompolnas. Walaupun yang datang hanya dari Kompolnas, namun demikian kami tetap menghargai independensi dari rekan-rekan pengawas eksternal yang lain. Kelengkapan penyelidikan penting untuk mereka ulang apa yang sebetulnya terjadi. Mulai dari penguntitan polisi, keluar tol ke arah Karawang, hingga penembakan terhadap 6 orang anggota FPI. Supaya publik bisa jelas duduk perkaranya secara transparan. Apalagi yang melibatkan aparat hukum dan tewasnya warga sipil. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal penyelidikan dan undangan kabar reskrim untuk temuan fakta oleh Komnas HAM, saat ini kita terhubung dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui aplikasi Zoom. Selamat siang Pak Taufan, bersama Juno dari Kompas TV. Selamat siang Mas Juno. Ya. Pak Taufan, ini tugas Komnas HAM adalah mengumpulkan sejumlah bukti-bukti dan juga mengumpulkan secara lengkap puzzle-puzzle ini untuk dirangkai dan nantinya akan dibuka kepada publik terkait dengan kasus insiden yang menewaskan 6 anggota FPI. Lalu saat ini kepingan bukti apa saja yang masih terus digali oleh Komnas HAM, Pak Taufan?
Ya, pertama kami kan meminta keterangan tempo hari dari pihak EPI ya. Tim kita bertemu dengan pimpinan EPI, juga anggota-anggotanya yang di lapangan sudah kita minta keterangan. Kemudian kita juga meminta keterangan dari Kapolda Metro Jaya dengan jajarannya, kemudian juga Bareskrim, Puslapor, yang dalam pertemuan permintaan keterangan itu disepakati juga nanti akan ada pendalaman ya. Misalnya otopsinya seperti apa, hari ini kita panggil dokter dan lain-lain itu, sampai nanti barang-barang bukti lain, ya kan, bukti selongsong peluru dari pihak kepolisian kita akan periksa, kami akan bandingkan juga dengan yang kami temukan di lapangan, karena kami juga mengumpulkan bukti-bukti, sampai hari ini kita ada tim kita yang khusus juga masih di lapangan mencari tambahan-tambahan bukti. Nanti inilah pasal-pasal yang akan kami hubungkan satu sama lain untuk menjawab ya keinginan tahu publik terhadap apa sesungguhnya yang terjadi. Ini sangat penting karena menurut kami ini tidak saja apa yang terjadi terhadap 6 orang laskar. Ini harus bisa menjawab karena kita tahu masa politiknya luar biasa tinggi. Pro kontra yang mendesak ke sana dan mendesak kemari itu juga menjadi tantangan yang harus dijawab oleh tim Komnas HAM. Karena itu kami penuh kehati-hatian, tidak saja berupaya untuk mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, tetapi juga nanti untuk meng-cross check dan menyimpulkannya gitu. Karena sekali lagi saya katakan ya, nuansa politiknya itu luar biasa. Kita lihatlah sekarang ini ada banyak YouTube, ada banyak video-video yang disebarkan yang itu sebetulnya kepingan-kepingan yang tidak ada hubungan dengan peristiwa ini. Pernyataan Komnas HAM pada peristiwa Mei, pernyataan Komnas HAM atas terbunuhnya pendeta Yeremia di Papua, itu digabung-gabungkan menjadi satu video yang seolah-olah kami sudah berkesimpulan bahwa kesimpulan Komnas HAM begini, begitu gitu. Itu kan berbahaya kalau kita tidak hadapi, nanti tidak jawab dengan satu kehati-hatian di dalam mengumpulkan bukti dan menyimpulkannya nanti gitu. Itu saya kira jelas ya. Ada banyak pihak yang berkepentingan termasuk juga menciptakan hoax, opini terhadap kelembagaan kami, bahkan terhadap saya secara pribadi itu dibangun itu. Itu saya kira tantangannya. Tapi tentu yang paling utama adalah menjawab mengenai apa yang terjadi terhadap 6 laskar EPI yang meninggal dunia itu. Ya, Pak Tovan, terkait dengan tadi pernyataan Anda bahwa akan mencocokkan bukti terkait dengan selongsong peluru dari pihak kepolisian. Lalu artinya melalui pernyataan dari sebelumnya Ketua Tim Penyelidikan bahwa telah menemukan sejumlah proyektil peluru. Nah, artinya ini akan dihubungkan kaitan dengan bukti-bukti yang telah ditemukan di lapangan oleh kawan-kawan Komnas HAM, Pak Tovan. Ya, misalnya gini ya, ada keterangan dari satu pihak yang mengatakan bahwa terjadi tembak-menembak, kan begitu. Nah, sementara pihak lain mengatakan tidak ada karena kami tidak mempersenjatai anggota laskarnya kan gitu. Nah, kita kan harus cari bukti ya. Pertama ada keterangan-keterangan dari masyarakat yang menjadi saksi di lapangan itu. Yang kedua kita akan membandingkan karena memang kami sementara ini menemukan ada selongsong peluru termasuk proyektil yang memang jenisnya berbeda-beda itu. Nah, apakah ini misalnya membuktikan bahwa memang ada terjadi ya kontak senjata di antara para pihak itu atau seperti apa, kan itu perlu pendalaman yang serius ya sehingga nanti tidak salah dalam membuat kesimpulan itu. Ya, artinya ini untuk mendalami terkait dengan pernyataan dari Kapolda sebelumnya adanya penyerangan dan juga baku tembak dan sebelumnya juga pihak Komnas HAM menyebut telah memeriksa sejumlah saksi. Ini artinya juga ada kecenderungan ada terjadi saling baku tembak begitu Pak Tovan? Itu yang belum bisa kita putuskan 100% kan itu kan. Karena itu penting nanti. Kalau seandainya memang betul ada tembak-menembak. Kemudian kedua kita misalnya juga harus tahu ya siapa yang memulai kan gitu. Kalau memang ada kan gitu kan. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kesimpulan apakah tindakan aparat kepolisian yang kemudian menggunakan senjata dan menyebabkan kematian dari laskar EPI itu dikatakan justified ya secara hukum atau tidak, kan itu penting ya.
perdebatannya kan nanti di situ. Termasuk ada 4 orang yang menurut keterangan polisi ditangkap, tetapi kemudian ketika dibawa dalam mobil melakukan perlawanan sehingga kemudian mereka dilumpuhkan yang menyebabkan kematian. Apakah itu benar? Itu kan juga harus dibuktikan lagi. Sebab yang ada dalam mobil itu dalam versi polisi, 3 polisi dan 4 orang tersangka dari pihak Laskar FPI kan gitu. Nah, tersangkanya 4 sudah meninggal dunia kan, saksinya kan berarti kan sepihak kan. Nah, kita harus cari bukti-bukti lain untuk membuktikan kebenaran dari klaim yang dibuat oleh Polda Metro Jaya. Itu akan sangat berpengaruh terhadap, sekali lagi saya katakan, ini masuk kategori unlawful killing, ya artinya satu tindakan aparat yang salah secara hukum atau tidak. Itu menurut saya sangat serius untuk menjawabnya, karena jawaban yang keliru misalnya itu bisa menimbulkan satu pertentangan politik yang luas di masyarakat kita. Saya sebagai Ketua Komnas HAM sangat concern dengan masalah itu, karena Komnas HAM juga harus bisa menjaga tidak saja kejujuran terhadap fakta-fakta, tapi juga menjaga harmoni politik kita. Jangan sampai kemudian terjadi benturan. Kita kan melihat ini. Ada orang mulai mengerahkan massa misalnya, ada juga propaganda sebaliknya dari yang pihak berseberangan, dan pro kontranya demikian politis, dan itu saya kira harus dijawab dengan kecermatan kami dalam bekerja. Ya, ini tentu menjadi tantangan bagi Komnas HAM dan juga perlu juga kesabaran dari publik untuk menunggu hasil investigasi dari Komnas HAM. Namun publik juga menanti kapan kiranya target laporan atau investigasi dari Komnas HAM ini akan dibuka ke publik, Pak Taufan. Ya, sebagai pimpinan Komnas HAM, saya kepada anggota tim, ya walaupun adik-adik saya ini kan letih ya, karena mereka baru menyelesaikan investigasi di Papua, sekarang saya perintahkan lagi investigasi untuk kasus ini ya. Tapi kepada mereka saya bilang, kamu harus bisa kerja lebih cepat, tapi juga yang tidak kalah pentingnya, bahkan itu lebih utama, akurat, saya bilang. Jangan sampai kemudian menimbulkan kerancuan di masyarakat kita. Jadi kehati-hatian itu yang satu sisi dengan kecepatan untuk bisa mendapatkan kesimpulan, itu 2 hal yang sebagai ketua saya kira saya harus cermat dan arif bijaksana memadukan itu semua. Tapi sekali lagi kita harus menjawab itu, dan tantangannya besar kan. Bapak Presiden juga sudah mengendorse bahwa tanggung jawab ini bisa diselesaikan dengan Komnas HAM misalnya. Juga beberapa tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat berharap dari Komnas HAM. Saya nggak kecewa itu, justru berterima kasih atas kepercayaannya. Tapi sekali lagi kepercayaan itu harus kami jawab dengan kerja sebaik-baiknya. Tapi kami minta juga perhatian masyarakat, tolonglah jangan disebarluaskan video-video hoax itu ya, atau tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu. Saya kira cukuplah, kita ini sudah terlalu letih ya sejak bulan Mei tahun lalu berkonflik terus secara politik yang nggak berkesudahan, padahal tokoh-tokoh politik kita sudah berdamai, mereka sudah berada dalam satu pemerintahan yang sama kan. Ini membahayakan buat masyarakat kita gitu. Saya sedih sekali dengan peristiwa-peristiwa seperti ini ya, karena itu akan membahayakan keselamatan masyarakat kita gitu. Baik. Ya, kami apresiasi upaya dan komitmen dari Komnas HAM untuk melakukan investigasi secara transparan dan nantinya juga akan dibuka kepada publik, dan publik juga diharapkan tetap bersabar untuk menunggu selama investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM demi mencapai bukti-bukti yang lengkap, dan nantinya dengan prinsip kehati-hatian publik akan mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan peristiwa insiden yang menewaskan 6 anggota FPI pada tanggal 7 Desember lalu. Terima kasih Bapak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM telah berbagi informasi bersama kami di Kompas. Banyak membantu. Baik, terima kasih Pak.